Hai semuanya, welcome to my YouTube channel. Perkenalkan, namaku Isana yang baru pertama kali join di YouTube channel ini. Nah, hari ini teman-teman, aku akan sharing kepada kalian tentang hal-hal yang kalian kalau tetap lakukan pasti kalian gagal move on. Hal pertama yang kalau kalian terus lakukan, maka kalian akan gagal move on, yaitu kepoin Instagramnya atau medsosnya si mantan. Jadi kalian itu kerjanya itu stalking, apa sih yang dia buat? Mungkin kalau kita lihat story itu akan kelihatan ya kalau kita ngeliat. Tapi ngeliatin terus feednya atau apa yang dia upload. Bahkan kepo atau stalking medsosnya pacarnya dia atau gebetannya dia sekarang. Nah, kalau kalian melakukan hal-hal itu terus, maka pasti kalian susah untuk move on karena kayak keinginan untuk tahu apa sih yang dia lakukan tuh masih besar. Nah, jadi saranku teman-teman, demi kebaikan kalian sendiri, udahlah, stop lah liatin medsosnya dia. Terimalah bahwa mungkin ini saatnya aku untuk tidak lagi mengetahui apa yang sedang dia lakukan atau dia update apa kayak gitu. Udahlah, cukup untuk kebaikan kalian sendiri sih sebenarnya. Oke ya. Itu yang pertama. Jadi stop kepoin medsosnya dia atau medsos pacarnya dia sekarang atau gebetan dia sekarang. Hal yang kedua adalah stop hidup dengan seandainya. Jadi kebanyakan tuh ya, ada yang berpikir gini, aduh seandainya aku tuh masih jalan sama dia, kayaknya bakal akan sering diajakin ke sini nih, atau akan bakal diajakin ke pantai nih, atau aduh seandainya kita tuh masih pacaran, kayaknya beberapa tahun lagi kita akan menikah nih, atau aduh seandainya kalau kita ini masih jadian dan menikah, nanti family name-nya atau marganya tuh akan ada di belakang namaku gitu. Jadi kayak berandai-andai itu dan akhirnya membuat kita tuh hidup dalam angan-angan. Jadi sebaiknya adalah stop dengan hidup seandainya, seandainya, dan seandainya. Belajar terima keadaan bahwa sudah tidak bersama lagi. Hal ketiga yang menurutku kalian harus hentikan supaya kalian bisa move on dengan secepat mungkin adalah kalau kalian itu terus-menerus menutup diri. Menutup diri itu maksudnya yang pertama tuh nggak mau terbuka sama orang lain apa yang sedang kalian rasakan atau apa yang sedang kalian alami, dan juga menutup diri itu dalam arti literal. Artinya tuh kalian tuh hanya di rumah aja atau hanya di kamar aja, hanya di kos aja, nggak mau keluar. Temen ngajak, ayo olahraga bareng yuk. Enggak lah, males olahraga. Ayo jalan ke mall yuk. Aduh lah, nggak mau lah. Ayo kesini yuk, nggak mau. Kesitu yuk, nggak mau. Kenapa? Karena kalian tuh lebih nyaman dengan diri kalian sendiri. Kalian lebih nyaman dengan mengasihani diri, menangisi kondisi yang ada, menangisi, meratapi semuanya. Oke, aku sangat paham pada saat patah hati atau diselingkuhin misalnya, atau apa ya, seseorang yang kita suka atau gebetannya ternyata tuh jadian sama orang lain, dan itu sakit hati bener. Aku sangat-sangat mengakui itu sakit hati, sangat sakit hati. Tapi jangan hidup dengan perasaan yang sakit hati itu terus menerus, karena dampaknya itu akan ke kalian sendiri. Jadi kalau ada teman yang ngajak kalian, ayo keluar, jangan menutup diri terus, jangan aduh kayaknya aku bisa. Enggak teman-teman. Aku sempat buat survei ya untuk membuat video move on ini. Jadi banyak dari teman-teman yang mengatakan bahwa untuk mereka melakukan bisa move on itu, mereka itu banyak dibantu oleh komunitas di sekitarnya untuk melakukan hobi tertentu atau untuk jalan bareng. Mungkin pada saat jalan bareng tuh kita nggak harus cerita apa yang kita alami, ya jalan bareng aja. Jadi waktu itu diisi dengan kebersamaan dengan orang lain dan bukan hanya berpikir untuk diri sendiri. Oh ya, ini di luar dari tips ya, tapi pada saat kita sedang sedih, tertekan, itu sangat mudah untuk kita mengasihani diri sendiri, teman-teman. Tapi menurutku sebaiknya kita jangan terlalu mengasihani diri kita sendiri, karena
Kalau kita terus-menerus mengasihani diri kita sendiri, kita tuh akan merasa kayak kita tuh yang paling malang sedunia. Coba kalian keluar dan lihat, ada begitu banyak orang yang mengalami kemalangan yang jauh daripada yang kita alami sekarang ini. Itu contoh aja sih teman-teman, supaya kalian itu tidak terus-menerus bergumul sendiri, menangis sendiri. Keluar, cari kesibukan, cari komunitas yang membuat kalian tuh semakin sehat secara fisik dan juga secara pikiran. Tips terakhir atau tips nomor 4 dari aku adalah jangan sampai mencari pelarian dengan orang lain. Maksudnya adalah jangan sampai di masa-masa baru putus nih ya, atau baru selesai lah dekat dengan seseorang, dan kalian itu langsung 1 bulan atau 2 bulan langsung dekat dengan seseorang dan itu kayak udah mau jadian. Menurutku itu cepat banget gitu loh teman-teman. Sebaiknya kalian ambil waktu dulu lah, ambil waktu untuk setelah putus, oke, ada galau-galaunya, ada sedih-sedihnya, curahkan semua itu buat lagu, buat puisi mungkin, atau buat jurnal, buat blog, atau lakukan hal-hal lain yang mengeluarkan emosi-emosi negatif itu. Berdoa, berserah pada Tuhan, dan biarlah luka hati itu dipulihkan dulu. Dipulihkan dengan cara apa? Ya nggak bisa kita mengubah kondisi kan, tapi pemulihan itu dengan cara perlahan-lahan kalian menerima kondisi ini dan mencari komunitas untuk menolong kalian bisa pulih, dan juga kalian mengalihkan dengan melakukan hal yang lain. Nah, mengalihkan itu sebaiknya ya melakukan hal yang lain, jangan mengalihkannya dengan mengalihkan hati kepada orang lain terlalu cepat. Ya, nikmati dulu prosesnya, walaupun susah tapi jalani dulu mau nggak mau ya. Dan mungkin setelah kalian sudah sungguh-sungguh pulih, baru mulailah untuk memulai relasi yang baru dengan orang lain. Nah, itu saranku sih teman-teman. Sebentar, minum dulu. Saranku sih teman-teman supaya kalian itu bisa berhasil untuk move on. Dan kalau kalian masih susah dengan melakukan proses move on, ya udah nikmati dulu proses dimana kalian itu merasa sedih, tertekan. Mungkin kalian perlu membuat jurnal atau membuat sesuatu hal yang bisa menolong kalian lebih ceria, lebih positif. Ya udah, lakukan aja. Aku punya cerita teman-teman. Ceritaku ini tentang seseorang yang dia itu pacarannya udah agak lama dengan pacarnya waktu dia masih di kampus. Dan wanita ini waktu masih di kampus dia punya cita-cita bahwa dia akan menikah dengan pacarnya yang sebenarnya udah jadi tunangan sih sebenarnya. Waktu di kampus mereka udah bertunangan dan maunya setelah lulus tuh mereka menikah. Ternyata pada saat di kampus itu si wanita ini bertemu dengan Kristus. Dia menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya di kampus, dan setelah itu dia melihat bahwa tunangannya ini beda frekuensi nih sama dia, atau beda pemikiran, pemahaman tuh beda. Cara pacarannya dulu tuh juga beda. Akhirnya dia memutuskan untuk menghentikan relasi dengan tunangannya itu. Sudah tunangan dan putus. Wow, itu nggak mudah ya, nggak mudah, sangat-sangat tidak mudah. Dan waktu dia sendiri-sendiri itu memang dia galau, tapi dia mengambil waktu cukup lama untuk menjadi single. Setelah itu dia juga menggunakan waktunya untuk bisa ikut aktif dalam kegiatan-kegiatan kerohanian. Dengan ikut aktif kegiatan kerohanian itulah dia bisa bertemu dengan seorang pria yang akhirnya menjadi suaminya. Jadi waktu yang dia ambil untuk menjadi single itu lumayan lama loh, bertahun-tahun sih, nggak cepat, nggak 1-2 tahun, kayaknya lebih dari 5 tahun deh untuk bisa menjadi single itu. Seperti itu sih teman-teman. Jadi pentingnya untuk penuh dengan Tuhan, jadi memiliki relasi dengan Tuhan, dan pada saat mengalami sakit hati, pemulihan itu justru bersama Tuhan, bukan dengan orang lain, atau mengalihkan hati, pikiran kepada hal lain. Hal lain mungkin bisa mengalihkan sementara sakit hati atau merasa bertanya sama Tuhan, tapi poinnya adalah kembalikan semuanya itu ke Tuhan. Nah teman-teman, aku juga berharap kalian yang mungkin sedang merasa sakit hati, dikecewakan oleh relasi yang dulu, atau ditinggal nikah, atau ditinggal jadian sama gebetan, atau seseorang yang sebenarnya mendekati kalian tapi akhirnya dia jadian dengan orang lain. Aku berdoa dan berharap supaya kalian segera pulih sakit hatinya,
Dan kalau misalnya sempat ada kepahitan, bisa selesai dan kalian bisa berkemenangan dengan itu. Dan pada waktunya nanti kalian bisa bertemu dengan orang yang tepat dan memulai relasi yang tepat dan bisa menyenangkan Tuhan. Itu aja teman-teman. Kalau kalian punya pertanyaan, kalian mau sharing sesuatu hal yang lebih private, kalian bisa DM aku akan taruh nama IG ku di deskripsi box, kalian bisa DM di situ. Oke teman-teman, itu aja. Jangan lupa subscribe YouTube channel ini ya. Dadah.